Oke, baik baik. Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya selalu ya. Semoga selalu Ya, diberikan kesehatan. benar. Ya, halo Mas Andi. Oke, kita absen dulu nih ada siapa saja ya. Ada Mas Andi, ada Mbak Sekar, ada Mas Donario, ada Mas Hadar dan Mbak Mia. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Pinatred ya. Di mana di sini kita akan membahas dan menambah ilmu lagi gitu kan, bagaimana bisa menambah cuan setiap harinya. Oke, karena nggak kalah menarik ya, tema pada malam hari ini adalah trading pintar keuntungan cetar gitu. Bagaimana memanfaatkan indikator oversold dan overbought. Sebenarnya kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sih value chart trading gitu. Dan malam hari ini aku nggak sendiri karena bakal ada pemateri hebat yang akan menjelaskan juga gitu kan tentang materi value charting trader gitu, trading. Jadi buat teman-teman di sini jangan hilang fokus dan siapkan pertanyaan jika ada ya. Karena kita akan masuk ke sesi materi selama 40 menit, setelah itu ada tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir di sini, jangan sampai kelewatan gitu. Oke, kita mungkin langsung panggilkan saja Mas Bernardi Danadri CTA, seorang Certified Technical Analysis. Selamat malam Mas Bernardi. Halo, selamat malam. Mas Bernardi videonya Ya, kayak, oh ya udah ada. Oke Mas Bernardi, pada malam hari ini kita akan bahas tentang value chart trading. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama lagi dan kita bisa langsung masuk materi, kita persilahkan Mas Bernardi untuk mulai dari sekarang. Silakan. Hmm. Oke, selamat malam teman-teman. Tema kita hari ini adalah tentang value chart trading strategi. Jadi bagaimana caranya untuk melihat kondisi overbought dan oversold. Seperti yang kita tahu, sebetulnya overbought dan oversold itu tidak hanya bisa dilihat dengan menggunakan indikator osilator, tidak hanya dengan momentum indikator, tapi intinya indikator apapun yang kalau dibuat osilator itu bisa dipakai untuk melihat overbought dan oversold. Nah, seperti yang akan kita ceritakan malam hari ini, jadi saya akan membawakan satu, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu tentang yang namanya value chart. Value chart ini apa sih? Ini adalah salah satu indikator, dia itu bukan indikator baru pastinya, karena sudah pernah ada teorinya, jadi ada bukunya tentang dynamic dynamic apa, dynamic trading apa gitu saya lupa. Dirancang untuk mengidentifikasi area overbought dan area oversold, di mana overbought ini area yang cenderung mahal. Jadi overbought di sini adalah area yang mengacu kepada kondisi harga yang sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi dibandingkan dalam satu periode tertentu ya, dan kemungkinan akan mengalami koreksi atau penurunan harga. Jadi eh, ya, overbought itu dianggapnya area yang sudah mahal, tapi bukan berarti terus kemudian kalau sudah mahal pasti akan turun. Bukan berarti seperti itu ya. Paling tidak ketika berada di area overbought, kita bisa mengasumsikan ini udah mencapai area yang cukup tinggi. Jadi perlu meningkatkan kewaspadaan untuk take profit, mungkin pasang trailing stop dan sebagainya macam. Dan di sisi lain, kalau digunakan di komoditas lain selain saham, kayak misalkan di forex misalkan, atau gold atau komoditas yang lainnya, itu kan bisa pasang open sell. Jadi area overbought ini selain dia itu apa namanya, menunjukkan area yang sudah cukup mahal, kita bisa pakai area overbought ini sebagai area yang mungkin bisa pasang posisi yang kebalikannya. Kemudian oversold itu mengacu pada kondisi yang harga sudah mencapai tingkat yang cukup rendah dibandingkan dengan beberapa harga lain dalam satu periode tertentu. Jadi di sini kita akan menggunakan periode juga dan kemungkinan akan mengalami kenaikan harga. Nah, value chart ini adalah salah satu alat yang membantu untuk identifikasi wilayah harga aja. Jadi untuk eksekusinya nanti tetap pakai cara lainnya. Maksudnya cara lain adalah teknik yang seperti di minggu kemarin itu ada good rejection, strong rejection, nanti juga tetap akan pakai itu.
Tapi untuk areanya atau wilayahnya itu akan dibantu oleh value chart. Jadi gunanya dia itu untuk membuat kita tahu, memberitahu kita area mana sih yang harganya itu udah murah sekali, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah gambar chart Astra untuk periode mungkin sekitar bulan Juni terakhir ya, bulan lalu, sekarang bulan 7. Nah, yang bagian atas itu candlestick, yang bagian bawah itu yang namanya value chart. Value chart ini sebenarnya bentuknya itu hampir sama, memang sama persis. Bentuknya itu sama persis seperti candle, cuman bedanya kalau candle itu kan dia tidak punya harga minimum dan harga maksimum ya. Jadi kalau misalkan ada swing low, dia ada swing higher low, ada swing high, dia ada swing higher high. Jadi harga itu tidak punya nilai maksimal dan tidak punya nilai minimal. Tapi kalau untuk value chart, dia itu punya nilai, ada area di mana area yang tengah ini adalah area harga wajar. Jadi area tengah itu adalah area yang antara biru dengan ini mungkin garis putus-putus warna abu-abu yang agak pudar ini ya. Itu adalah area normalnya dia. Nah, value chart itu adalah bagaimana caranya untuk mengubah dari yang candle biasa menjadi osilator. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di sini kan ada panah-panahnya, ini adalah mewakili sinyal belinya. Kalau di saham kan kita nggak bisa pasang short, jadi nggak bisa open posisi sell. Jadi yang fokus ada di open posisi buy-nya aja. Di mana nanti di akhir cerita kita akan menggunakan si sinyal beli ini, panah-panah ini, untuk kemudian dieksekusi menjadi satu trading strategi. Contoh sederhananya kurang lebih seperti ini. Misalkan kalau yang bagian sini, di sini kan ada satu formasi yang cukup menarik. Di sini ada inside bar, kemudian yang di sebelah sini ada outside bar lagi, kemudian di sini adalah candle ketiga, di mana candle ketiga di sini closingnya itu sudah di atas mid price dari candle yang pertama. Jadi hitungannya yang sebelah sini adalah good rejection. Ketika good rejection ini terjadi, kita bisa pasang smart order, beli ketika harganya breakout ke atas high, cut loss-nya di bawah swing low, kemudian take profit-nya 2 kali resiko. Nah, jadi dengan menggunakan value chart ini akan sangat membantu sekali untuk mendapatkan area di posisi yang ketika harga itu berbelok, ketika harga itu rebound, ketika harga itu berubah dari yang koreksi menjadi naik lagi harganya di area uptrend yang tadinya dia itu ada koreksi kemudian rebound naik lagi, kita bisa manfaatkan dan kita juga ibaratnya nggak tertipu sama koreksi-koreksi kecil ya. Jadi di sini akan terlihat sinyal yang didapatkan, sinyal yang dimunculkan adalah sinyal ketika ada koreksi besar. Jadi waktu koreksi kecil nggak terlalu dimunculkan. Dah, bagaimana cara membentuknya? Ini kita akan bercerita tentang value chart. Diawali dari satu candlestick biasa, jadi tidak ada modifikasi sama sekali. Tapi di sini yang kita bisa perhatikan itu adalah bagaimana caranya mengubah dari harga yang cenderung zigzag naik turun ini menjadi satu buah indikator, yang dia itu punya nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi zigzagnya itu ada batas maksimal dan ada batas minimalnya. Setidaknya walaupun batas maksimal minimalnya ini tidak diketahui dengan pasti angkanya, setidaknya ada angka yang menjadi sumbu garis tengahnya. Seperti kayak MACD itu kan osilator juga, MACD histogram. Dia itu bergerak di sekitar sumbu nolnya, walaupun puncaknya sama bagian bawahnya itu bisa saja setiap swing beda angkanya, tapi setidaknya dia bergerak di sekitar sumbu nol. Nah, tantangannya bagaimana cara mengubah candlestick menjadi si osilator? Yang pertama adalah pada prinsipnya value chart adalah chart yang diubah menjadi osilator. Nah,
Caranya adalah dengan menggunakan VWAP atau mid price. Jadi setiap harga itu kan setiap hari transaksi dia kan ada VWAP-nya, average price. Jadi harga rata-rata transaksi itu bisa digunakan sebagai sumbu, kalau saya bilangnya sih floating axis ya. Jadi sumbu yang eh, berubah-berubah. Kalau misalkan sumbu nol itu kan maksudnya bagaimana caranya kita mengubah ini harga yang berzigzag-zigzag ini menjadi satu garis lurus misalkan. Caranya adalah dengan yang zigzag ini ya kita ada value ada average price-nya itu yang nanti kita akan jadikan garis lurus. Artinya, kalau misalkan begitu caranya, berarti kita akan membuka rumus baru. Ya, misalkan kita gunakan mid price. Mid price itu kan open sama high dijumlah bagi 2. Nah, jadi kita akan bikin satu chart baru yang namanya relative open dengan rumus open ke mid price. Jadi open dikurangi mid price. Jadi nanti kita akan menghasilkan chart yang kurang lebih harga open terhadap harga mid price itu di berapa jauh, harga high terhadap mid price berapa jauh, harga low dan harga close dan harga low terhadap mid price seberapa jauh. Dan ketika itu dilakukan ke setiap candle-nya, nanti kita akan mendapatkan hasil yang misalkan ini adalah gambar yang garis merah itu adalah mid price-nya. Jadi mid price yang tadinya ini bergerak naik turun, dengan perhitungan yang tadi open dikurangi mid price, high dikurangi mid price, close dikurangi mid price itu akan menghasilkan satu gambar yang kurang lebih akan berubah menjadi seperti ini. Jadi nanti eh, harga yang mid price tadi itu akan dijadikan sumbu 0, kemudian setiap candle itu akan seperti kalung. Jadi open ke close, open yang di bawah ya. Open ke harga close itu berapa, kemudian open ke harga floating axis maksudnya. Open ke harga mid price itu seberapa jauh, low ke harga mid price itu seberapa jauh, high ke mid price, dan ketika kita lakukan ke semua candle akan terbentuk yang seperti ini. Jadi dari sini pun kita sudah bisa memberikan satu analisa, misalkan gini, ini adalah harga yang sudah cukup jauh dari mid price-nya, dan ini adalah harga yang juga sudah cukup rendah dibandingkan dengan mid price-nya. Nah, yang jadi masalah ini dengan tampilan yang seperti ini, yang jadi masalah adalah kita tidak bisa menentukan overbought dan oversold terhadap satu periode. Tapi yang grafik ini tunjukkan adalah dia akan menunjukkan overbought dan oversold terhadap keseluruhan harga. Nah, bagaimana caranya dengan harga yang cenderung bergerak zigzag atau dia punya swing sendiri. Jadi ini akan cenderung cocok untuk yang swing trading juga ya. Dengan harga yang bergelombang naik turun ini, bagaimana kita bisa menentukan apakah dia sudah overbought atau oversold di periode tersebut. Nah, berarti caranya berikutnya adalah dengan menambahkan unsur periode di situ. Yang artinya kita akan sedikit memodifikasi, misalkan untuk mendapatkan overbought dan oversold, kita harus bandingkan satu bagian terhadap bagian yang lain dalam satu periode. Nah, satu periode inilah yang kita akan buat seberapa banyak. Kalau misalkan menurut pengalaman saya, menurut hasil riset saya, justru malah yang periode yang agak kecil itu malah yang cenderung lebih efisien daripada yang periode besar. Jadi dalam periode kecil dia akan melihat indikator ini akan membandingkan harga-harga dalam 5 periode. Kalau misalkan kita pakai time frame daily berarti dalam 5 hari. Dalam 5 hari itu dibandingkan mana harga yang paling rendah dan mana harga yang paling tinggi. Jadi mana yang paling overbought dan mana yang paling oversold. Kurang lebih seperti itu. Dengan membagi atau membuat rata-rata 5 periode terhadap floating axis, kita akan mendapatkan satu angka floating axis yang baru. Nah, jadi setelah membuat satu floating axis yang baru, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Bagian atas itu adalah candle biasa yang
garis merahnya itu adalah floating axis tadi yang mid price tapi dibikin average-nya 5 hari. Kemudian yang bagian bawah itu adalah ketika si mid price-nya ini dijadikan satu garis lurus dan harganya saling bergerak ibaratnya di sekitar si mid price. Dari sini akan semakin kelihatan mana yang cenderung oversold, mana yang cenderung overbought. Jadi kalau kita korelasikan di sini bergerak jauh sekali terhadap harga atau terhadap mid price-nya, terhadap sumbu nol, dan ini bergerak jauh sekali di bawah, kurang lebih seperti itu ya. Dengan menggabungkan historis, kita juga ke depannya mulai bisa mengasumsikan bahwa oh di sini ada area yang cukup bisa dibilang ini oversold kalau di bawah garis merah. Kalau misalkan di atas garis biru, nah itu sudah cenderung overbought. Jadi kalau misalkan sudah di atas garis biru, kita bisa asumsikan di sini bisa take profit. Nah, dengan cara yang seperti itu, kita bisa mendapatkan angka take profit yang cukup lumayan. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, itu tujuannya. Tapi ini masih belum masih membuka atau masih bawa satu masalah di mana posisi harganya dalam setiap swingnya itu berbeda. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya setiap harganya itu mendapatkan porsi yang sama? Nah, bagaimana caranya supaya setiap porsi swing harganya itu mendapatkan porsi yang sama adalah dengan menggunakan satu buah value lagi yang namanya itu kita perlu memasukkan volatilitas ke dalamnya. Jadi karena harga itu berfluktuasi dari satu swing ke swing yang lain, kadang swingnya gede, kadang swingnya kecil, jadi kadang marketnya rame, kadang marketnya sepi. Jadi kita perlu menambahkan satu unsur volatilitas ke dalam perhitungan si value chart. Nah, volatilitas itu apa sih? Volatilitas itu adalah sederhananya itu dari high ke low. Jadi dari dalam satu candle, misalkan candlenya itu besar atau kecil. Kalau candlenya besar, berarti kan jarak dari high ke low itu jauh. Kalau candlenya kecil, berarti kan jarak dari high ke low itu dekat ya. Kalau candlenya kecil, berarti volatilitasnya kecil. Kalau candlenya besar, volatilitasnya besar. Jadi dalam satu hari itu harganya itu bergeraknya simpangannya jauh. Itu berarti volatilitasnya besar. Nah, karena tadi kita menggunakan periodenya itu 5, kelipatan 5, jadi di sini volatilitasnya itu kita perlu membagi menjadi porsi yang rata. Jadi kita perlu kalikan 20%. Kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Nah, dengan menggunakan rumus seperti ini, kita akan menghasilkan satu variabel yang baru, di mana yang tadinya rumusnya open dikurangi floating axis, high dikurangi floating axis, low dikurangi floating axis itu ya. Sekarang dibagi volatility unit, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, dengan dengan memberikan atau memasukkan kurang lebih ya bahan. Jadi tadi kan untuk bikin value chart itu bahan-bahannya ada candlestick, ada mid price, terus kemudian tadi bahan-bahannya ada volatility unit. Nah, ini kan ditambahkan volatility unit, masukkan ke situ, kita akan menghasilkan satu grafik yang kurang lebih seperti ini. Jadi lebih smooth dibandingkan tadi yang pertama. Contoh ya, ini kan asumsikan seperti ini, kita akan melihat bagian yang saya berikan lingkaran. Nah, ini akan terlihat dia itu bergerak di dekat sumbu nolnya atau di dekat floating axisnya. Dibandingkan yang sebelumnya, nah ini akan terlihat ada satu, ini yang tanpa floating axis, jadi di sini akan melihat ada satu bagian kecil yang dia itu cenderung menonjol. Tapi kalau misalkan dengan volatility unit dimasukkan, bagian yang menonjol itu lebih rata. Dan ini akan menunjukkan dia itu bahwa dia akan menunjukkan dengan bergerak di sekitar floating axis akan menunjukkan bahwa harga yang di sini itu sebetulnya normal-normal saja. Tidak cenderung overbought, tidak cenderung oversold. Yang mana ini akan menjadi pembeda di mana kalau misalkan kita tanpa menggunakan
value chart sebagai pengukur overbought dan oversold, dengan tanpa menggunakan value chart mungkin kita akan melihat area yang saya kasih lingkaran kotak biru ini menjadi area yang cukup untuk average. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan value chart, mungkin kita akan melihat bahwa sebetulnya area di sini tuh nggak terlalu signifikan, maksudnya nggak terlalu oversold banget gitu maksudnya. Itu nanti akan ada perbedaannya. Dengan menghasilkan grafik yang baru, dari sini kita bisa menggunakan sebagai indikator. Bagaimana cara membacanya? Sederhananya, membaca value chart adalah dengan ada angkanya plus 8, plus 4, minus 8, minus 4. Yang plus 8 itu di atas plus 8 itu adalah extreme overbought. Dari plus 4 ke plus 8 itu adalah area overbought. Kemudian dari minus 4 ke minus 8 adalah area oversold. Di bawah minus 8 itu extreme oversold. Di sini ada extreme overbought dan ada extreme oversold. Yang menarik adalah bayangkan ketika harga itu lagi anjlok dalam, kemudian kita bisa tahu di mana dia itu sudah extreme oversold. Jadi kita bisa ambil posisi yang misalkan ketika baru turun 1 atau 2 candle, 10 atau 15%, menurut si value chart mungkin kurang oversold, tapi begitu mencapai titik tertentu kita bisa lihat dari value chart dia sudah extreme oversold. Nah, itu bisa diambil eksekusi. Itu kurang lebih penggunaannya yang enaknya seperti itu, menggunakan value chart. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan dulu. Di sini kalau misalkan di value chart-nya saya akan membuat garis di mana yang plus 8 itu yang extreme overbought, yang warna merah di sebelah atas. Kemudian extreme oversold adalah yang warna merah yang paling bawah. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan mulai dari sebelah kiri. Sinyal beli adalah ketika dari extreme oversold turun kemudian naik ke atas. Oke. Nah, sekarang yang di bagian sini dibandingkan dengan bagian sini akan lebih clear yang sebelah kanan. Lebih clear maksudnya adalah candle yang sebelah kiri ini itu bodinya kecil sehingga mungkin close-nya itu mepet-mepet di atas minus 8. Jadi mungkin minus 7,95 itu kan. Sehingga itu bisa dibilang nggak terlalu clear untuk jadi satu sinyal extreme oversold. Tapi begitu melihat yang sebelah kanan sini, dari yang closingnya ini sudah jelas ini jauh di bawah minus 8, kemudian di hari berikutnya closingnya naik ke atas minus 8. Jadi ada perbedaan di sini, posisinya dia sudah cenderung menunjukkan extreme oversold di area sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari good rejection atau strong rejection. Jadi kita hanya menggunakan satu indikator value chart ini untuk mengetahui posisi. Kemudian indikator lainnya itu ya maksudnya teknik berikutnya adalah dari candle-nya. Candle-nya itu kita bisa gunakan, kita tinggal cari mana yang ada good rejection atau strong rejection aja. Jadi cuma tinggal menyisakan PR-nya itu ibaratnya sudah selesai 50%. Sisanya tinggal money management, kemudian pasang auto order, pasang stop loss di mana, dan auto take profit di mana. Misalkan pasang stop loss, ketika muncul ada, misalnya ketika muncul posisinya, nah misalkan muncul tadi ada good rejection di sini, berarti kita tinggal pasang buy, pasang cut loss, dan pasang take profit 2 kali posisi, 2 kali resiko. Kurang lebih seperti itu sih penggunaan si value chart-nya ini. Nah, kemudian lanjut ke sebelah kanannya, ini adalah extreme overbought. Jadi ketika harga closing di atas, ini closingnya di atas, itu kan, itu extreme overbought.
kemudian berubah menjadi closing di bawah plus 8. Yang artinya kita bisa manfaatkan kondisi itu untuk jadi satu sinyal sell atau take profit, atau kalau misalkan tadi sudah pasang take profit di auto atau smart order, ya berarti kita bisa pasrahkan pada smart ordernya. Tapi kalau misalkan mau di override atau mau di apa sih namanya, ambil alih manual untuk pasang jual, kita bisa manfaatkan kondisi extreme overbought untuk take profit. Jadi dimulai dari yang closingnya di atas plus 8, kemudian candle berikutnya closingnya di bawah plus 8. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk jadi take profit. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan take profit misalkan. Terus kemudian dengan mungkin posisi sebelah sini untuk take profit, karena yang tadinya closingnya di atas menjadi closing di bawah plus 8. Kemudian yang sebelah sini, nah ini belum ada yang extreme overbought, belum ada yang extreme overbought, jadi mungkin masih bisa di hold atau pasrahkan kepada si smart order itu. Kalau misalkan sudah sampai take profitnya 2 kali resiko, ya mungkin udah bisa di take profit gitu. Nah, untuk mempermudah lagi, decodingnya itu sebetulnya bisa ditambahkan penanda bahwa ini apa namanya, ketika value chart-nya itu turun ke bawah extreme oversold, kemudian naik lagi ke atas extreme oversold, itu sinyal yang pertama. Kemudian sinyal lagi adalah dari turun ke bawah minus 4, naik lagi ke atas minus 4, itu juga sinyal. Sinyal sell berikutnya juga kalau dari plus 4 turun ke bawah plus 4, naik ke atas plus 8, turun ke bawah plus 8. Tapi sinyal yang paling ibaratnya paling aman untuk saya eksekusi itu adalah yang extreme overbought atau extreme oversold aja. Jadi ya nyari kondisi yang ekstrim di antara pada saat harganya itu bergerak swing naik atau turun. Ya. Jadi recapnya, kesimpulannya adalah ketika trennya lagi bullish, sebetulnya bisa digunakan buy itu pada saat pada saat value chart naik dari bawah minus 4 ke atas minus 4. Itu kalau trennya bullish. Trennya bearish kalau misalkan dari extreme oversold ke atas extreme oversold. Nah, tapi kalau bearish kan ngerepotin ya. Maksudnya ketika harga lagi bearish, bagaimana kita tahu harga lagi bearish? Sederhananya gunakan EMA 10, 20, dan 60 sebagai filter trend. Jadi kalau misalkan EMA 10 di bawah EMA 20, EMA 20 di bawah EMA 60, ya kita nggak usah memaksakan diri untuk ambil sinyal yang extreme oversold. Agak nyusahin. Tapi ketika trennya bullish, EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 60, trennya lagi bullish, kemudian ada sinyal extreme oversold. Extreme oversold dari bawah minus 8 ke atas minus 8. Nah, itu yang lebih enak. Jadi kita bisa ambil harga yang paling bawah, kurang lebih seperti itu. Untuk take profit sih sebetulnya ini sell-nya bukan sell untuk jualan, tapi untuk pasang posisi sell ya. Tapi untuk take profit paling gampang serahkan pada smart order 2 kali resiko. Dan perlu diingat eksekusi hanya dia lakukan jika ada good atau strong rejection. Ini adalah eksekusi yang paling akhir ya. Jadi kalau misalnya ada sinyal tapi nggak ada good rejection atau strong rejection, ya mendingan nggak usah diambil. Tapi begitu ada sinyal, terus kemudian beberapa candle berikutnya ada good rejection atau strong rejection, nah itu bisa dieksekusi. Nah, contoh berikutnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah chart BBRI, Bank Rakyat periode Juni. Ambil contoh ketika merah di atas hijau, hijau di atas biru, berarti EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60 ya. Ini akan muncul sinyal
ketika sinyal beli adalah ketika harga turun ke bawah -4 kemudian naik lagi ke atas -4. Dari value chart-nya ya, candle value chart-nya itu turun ke bawah -4 naik lagi ke atas -4. Nah, ini di sini baru ada muncul di sini. Nah, pada saat di sini kita akan melihat apakah ada good rejection atau good atau strong rejection. Di sini kita akan melihat satu ini candle, ini kemudian ini candle yang kedua, ini candle yang pertama. Jadi candle yang pertama, dua, dan ketiga ini adalah strong rejection karena closingnya itu di atas high dari candle yang ini. Ini inside bar apa bukan ya? Oh bukan, oke. Nah, kemudian setelah ada strong rejection, berarti buy if break ke atas high, cut loss-nya di bawah yang swing terakhir. Nah, tidak ada harga naik ke atas, ya sudah, berarti tidak jadi eksekusi smart order-nya. Karena harga turun ke bawah, ya berarti tidak usah diapa-apain. Yang kita tunggu berikutnya adalah tentu saja extreme oversold. Jadi ketika minus turun value chart-nya turun ke bawah -8, yang kita tunggu adalah munculnya sinyal entah itu good atau strong rejection. Nah, di candle ini muncullah sinyal good rejection karena closing dari candle yang putih berada di atas setengah body dari setengah candle dari yang nomor satu ini ya. Jadi eksekusinya sama. Pasangnya adalah buy if break ke atas high, cut loss-nya di bawah low, take profit-nya 2 kali resiko. Itu. Kemudian ketika bullish, asumsikan bullish itu adalah merah di atas biru, merah di atas hijau, hijau di atas biru, 10 di atas 20, 20 di atas 60. Sinyal yang kita tunggu adalah ketika value chart-nya ini turun ke bawah -4, naik lagi ke atas -4. Habis itu kalau misalkan ada, ini contoh yang ketika lagi ada tanda panah, ini menunjukkan ada sinyalnya. Selanjutnya adalah mencari good rejection atau strong rejection. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dieksekusi. Tapi kalau ada, boleh dieksekusi. Contoh yang sebelah sini itu, dua panah yang sebelah sini nggak ada sinyal yang good rejection. Tapi yang di sini, nah ini adalah sinyal strong rejection. Karena si inside bar yang sebelah sini, closingnya sudah di atas dari candle yang inside bar yang ini. Ini adalah candle pertama, ini yang kedua, ini adalah ketiga. Jadi strong rejection, good rejection itu sebenarnya cuma pola dari 3 candle aja. Oke, terus kemudian yang sebelah kanannya lagi, ini adalah momen ketika ini ada panah di sini ya. Ini sebetulnya waktu di candle yang doji ini kurang clear apakah dia di bawah -4 atau enggak. Tapi karena menurut komputer ada panahnya ya kemungkinan ini closingnya paling -4,01 gitu misalkan. Jadi kalau misalkan tidak clear seperti ini sinyalnya, mendingan sih nggak usah diambil, nggak apa-apa. Kalau yang ini kan nggak terlalu clear, jadi nggak usah diambil, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang seperti ini kan sudah jelas ini closingnya di bawah -4, kemudian candle putihnya ini closingnya di atas -4. Ini cukup mudah untuk dilihat. Tapi kalau yang sebelah sini nggak usah diambil, nggak apa-apa. Nah, itu adalah cara gampangnya seperti itu. Nah, jadi asumsikan kita akan melihat trading view, ini trading view-nya dibina juga pakai chartnya trading view. Nah, ambil contoh misalkan saham apa ya, sembarang. Ada pertanyaan, saham baru IPO, saham XXI. Sahamnya kemahalan atau enggak?
Jawabannya tidak tahu, karena harganya belum ada chartnya yang agak panjang. Tapi kalau misalkan sudah muncul chartnya, kayak misalkan saham ini kayak TGUK ya, ini akan kelihatan. Jadi ini kan memang baru IPO, tapi dia akan terlihat di bagian sini. Nah, ini akan kelihatan jelas. Yang tadinya apa namanya, harganya nggak tahu di mana gitu kan, dia sudah kelihatan bahwa ini extreme oversold. Extreme oversold, kemudian harganya naik, ini closing di atas, kemudian di sini ada sinyalnya. Oke. Nah, kemudian di sini akan kita lihat bahwa ini adalah masih dibilang ini candle-nya segini. Nah, ini candle pertama, ini candle kedua, yang ketiganya ini inside bar, tapi closing di sini itu masih closing di atas mid price-nya. Jadi ini masih masuk kategori good rejection. Nah, kalau misalkan good rejection-nya sudah ada, kita cukup pasang apa namanya, auto order-nya, kita lihat gambar dulu take profit-nya di mana. Jadi kita akan tahu, oke, ini risk and reward ratio 2 kali resiko. Kemudian kita akan lihat ini buy freak 99, cut loss di bawah 87, take profit 123. Nah, angka inilah yang tinggal dimasukkan ke smart order-nya di aplikasi Bina. Jadi kalau misalkan belum kelihatan chart-nya kayak misal Maha gitu kan. Nah, ini masih belum kelihatan karena minimal dia akan butuh mungkin sekitar 5 candle ya, karena tadi periodenya pakai periode 5. Floating axis-nya baru kelihatan di setelah dia itu membentuk 5 candle berikutnya. Misalkan ambil contoh kayak yang lagi happening agro misalkan. Ini akan kelihatan si agro ini contohnya mana? Nah, ini gambar ini. Agak di zoom in kali ya. Nah, ada beberapa sinyal. Yang pertama yang ini, nah ini yang sebelah sini. Terus kemudian yang kedua, ini yang ketiga di sini. Ini kan posisinya seperti ini ya. Closing di bawah minus 8, habis itu ini candle yang merah nih closingnya juga di atas minus 8. Jadi harganya bergerak naik. Ini harganya juga jelas bergerak naik. Oke. Yang membedakan adalah ketika yang terbentuk di dua sinyal sebelah kiri itu tidak ada good rejection atau strong rejection, itu nggak ada. Yang sebelah kanan ini perlu dilihat, ini satu candle, ini inside bar, ini candle berikutnya, ini candle pertama, ini candle kedua, ini candle 3, outside bar, oke. Nah, closingnya di sini. Ini candle pertama yang ini, oke. Kemudian ini adalah candle keduanya. Kemudian yang ini adalah candle ketiganya. Di mana dengan closing di 360 artinya sudah closing di atas mid price dari candle yang pertama, itu udah good rejection. Itu. Udah kayak gitu, berarti habis itu yang dilakukan berikutnya adalah pasang strategi. Cut loss-nya di bawah 352, buy break 368, take profit-nya 2 kali resiko. 2 kali resiko. Oh, udah dapat take profit malah. Nah, itu. Disitulah cara paling mudah tanpa menggunakan indikator lainnya. Nggak perlu pakai MACD, stokastik, RSI, exponential moving average gitu. Cukup perhatikan saja apa namanya, ada sinyal clear dari harga atau value chartnya ini turun ke bawah minus 8, naik lagi ke atas minus 8, habis itu tinggal kita cari apakah ada good rejection atau enggak. Kalau ada ya diambil, kalau enggak ya nggak usah. Itu. Dan kita kembali ke chartnya. Udah, cuman sampai situ aja tentang, dan itulah bagaimana cara melihat overbought oversold menggunakan siapa namanya, value chart. Oke,
Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya kembalikan ke Mas Amri. Untuk value chart ini nggak terlalu rumit sih materinya, tapi yang penting fungsinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bernardi sudah menyampaikan materi tentang value chart ya. Jadi kita bisa lihat dari overbought dan oversold-nya gitu kan, dari volatilitasnya lah gitu kan, dari volatilitasnya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung ya diketik kolom chatnya gitu loh. Oke, mungkin sebelum itu aku mau ini juga mau share screen ya terkait terkait Open RDN. Jadi buat teman-teman yang belum punya RDN Pinatrade gitu kan. Oke, udah muncul ya. Teman-teman bisa coba buka akun RDN yang baru gitu kan di Pinatrade gitu kan lewat link berikut gitu. Diketik atau kalau enggak bisa aja ketik sendiri di websitenya gitu kan di Google Chrome Pinatrade gitu. Nah, ketika daftar masuk jangan lupa masukkan kode referralnya PNBD, oke? PNBD ya, kode referral ya PNBD. Nah, jadi nanti di situ apa aja yang bisa didapatkan ya. Jelas akun RDN buat tradingnya ya. Kalau nggak punya akun RDN, soalnya tidak akan bisa trading saham gitu. Itu basic ya buat para investor, mau trading pasti kudu aja punya RDN. Nah, selain itu dapat apa lagi sih gitu. Nah, di Pina selain dapat RDN, kalian juga bisa dapat trading ideas ya dari para trade leader Pina, termasuk dari Mas Bernardi nih. Jadi Mas Bernardi setiap minggunya bakal kasih trading ideas, rekomendasi saham apa nih yang bisa mau dibeli gitu kan. Nah, nanti akan dapat setiap minggunya. Dari situ bisa langsung eksekusi loh. Nanti aku tunjukin. Selain itu juga dapat workshop eksklusif ya untuk khusus yang udah punya akun RDN lewat Pinatrade saja. Kemudian juga ada bonus saldo 50.000 untuk setiap investasi minimal 500.000 dalam waktu 30 hari dengan menggunakan kode PNBD. Nah, selain itu aku bakal share screen juga ya. Ada apa aja sih di Pinatrade gitu kan? Mungkin teman-teman juga masih pada belum tahu Pinatrade yang kayak gimana sih. Nah, ini Pinatrade seperti ini ya. Tuh, sudah kelihatan belum? Nah, di sini kalian bisa buat workspace ya, macam-macam. Ya ada beberapa fitur yang bisa digunakan gitu kan. Contoh nih kita bikin workspace baru ya. Nah, gitu. Terus kita lihat nih, kita nih mau seorang apa sih? Seorang yang scalping kah atau swing trading kah atau long term. Nah, bisa dipilih nih kita mau yang mana nih gitu kan. Nanti akan disesuaikan workspace-nya sesuai uh, sesuai profil kita atau misalkan enggak saya mau buat sendiri aja oke bisa di sini oke misalkan aku ketik di sini aku pilih day scalping workspace ya. Nah, selanjutnya itu bakal muncul nih uh, fitur-fitur sama widget apa aja sih yang dibutuhin scalper gitu kan harinya. Oh iya, ternyata gue sebagai scalper gue butuh running trade terus juga order book gitu kan. Kemudian juga ada multi order di mana di sini aku bisa beli langsung ya. Misalkan mau di HK nih, HK-nya tapi kelabasan. HK di 2860. Berapa lot nih? 2 lot langsung gitu. Bisa kayak gitu. Langsung eksekusi aja atau broker summary-nya juga ada di sini. Jadi bisa melihat mana nih volume yang lagi besar nih, yang lagi diakumulasi nih sama orang gitu. Jadi bisa lihat. Terus bisa pantau juga beberapa order book dan juga running trade-nya. Atau misalkan kalian, oh saya mau swing deh. Swing juga. Nah, kita lihat nih, swing ada apa aja ya fiturnya. Pasti beda. Gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan uh, profil para trader ya. Hmm. Kalau kalau swing itu berita-berita ya kan, karena kan pengen yang kayak sebulan 3 bulan jadi ngelihat makroekonomi juga bisa kan gitu kan.
Jadi dari berita, kemudian ada broker summary gitu kan, kemudian watchlist, sama trading ideas-nya nih gitu kan. Oke, nah jadi kalian bisa coba itu. Kemudian tadi dapat trading ideas, ya nanti setiap minggu bakal diupdate nih di sini. Jadi nanti Mas Bernardi bakal kirim setiap minggunya nih trading ideas apa aja sih yang bakal rekomendasi sama apa aja sih yang bakal direkomendasiin sama Mas Bernardi setiap minggunya. Misalkan ini untuk tanggal 21 sampai 28 itu ada 2. Nah, nanti kalian bisa lihat nih. Oh, misalnya TAPG buy di berapa? 615, take profit di 675 dan stop loss-nya di 580. Nah, kalian nggak usah bingung. Oh, harus nginput sendiri dan lain-lain. Kalian pilih smart order di sini nih muncul. Klik aja. Nah, langsung deh bisa ke eksekusi dengan target harga belinya berapa, stop loss-nya berapa, dan take profit-nya berapa gitu. Kemudian saya setujui, langsung bisa eksekusi seperti itu. Jadi mudah sekali guys untuk eksekusi dari trading ideas ya yang diberikan ide-ide dari Mas Bernardi ini. Selain itu juga ada planner ya, dimana di sini kalian bisa membeli saham dengan strategi. Jadi tadi kan udah Mas Bernardi kasih tuh tadi itu ada take profit di mana, stop loss di mana gitu kan, beli di berapa. Nah, bisa di sini juga. Contohnya apa nih? Goto lah, atau bisa lihat dari watchlist ini. Kita Goto. Oke, Goto. Oh, kita beli di harga 111, mau lotnya 1, kemudian kita mau pasang stop take profit aja deh. Pasang stop profitnya di 120 gitu kan. Kemudian disetujui baru eksekusi. Seperti itu. Nanti masukkan PIN dan kalian bisa eksekusi. Seperti itu guys. Oke, itu. Begitu. Jadi fitur-fitur yang bisa membantu teman-teman juga nggak cuma beli saham saja, tapi juga bagaimana bisa personalize dengan profil teman-teman dan juga bisa atur strateginya nih, karena nggak semuanya untuk jangka panjang semua, ada juga jangka pendek atau jangka pendek seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan ke forum ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum punya RDN Pinatrade, langsung buka websitenya Pinatrade, daftar di situ, masukkan kode PNBD, ingat PNBD. Nanti aku tulis juga kodenya di kolom chat ya. Oke, kita ada yang tanya. Di Play Store ada nggak, Kak? Untuk saat ini hanya tersedia di website ya, Kak. Jadi untuk Pinatrade sendiri hanya di website pinatrade.id. Nanti bisa cek di websitenya Pinatrade ya .id dengan kode referral PNBD. Ya, itu aku udah kirim di link. Oke, itu ada kembali ke forum Mas Bernardi, ada yang bertanya dari Mas Sandi ya. Mohon diulang sekali lagi bedanya good rejection dan strong rejection, Kak. Kalau yang namanya good rejection itu bentar, ada di materi yang kemarin mana ya? Materinya sudah hilang. Oke, kita bikin aja gambar-gambar di sinilah. Good rejection. Andaikan atau bayangkan ada kita akan gunakan gambar kurang lebih seperti ini. Ini adalah candle yang pertama, salah. Asumsikan ada candle yang seperti ini ya. Jadi lagi downtrend ceritanya. Jadi candlenya cenderung turun, cenderung turun, cenderung turun. Kemudian
Ada satu candle bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita ulangi pakai warna putih. Nah, kelihatan nggak ya? Hmm, nggak kelihatan. Pakai warna gini aja. Nggak kelihatan lagi. Pakai yang gini aja. Oke. Nah, gini aja wis. Agak tebel. Nah, ceritanya warna putih ini candle yang naik ya. Jadi open di bawah, closing di atas. Kemudian ada candle lagi yang bentuknya seperti ini misalkan. Nah, inilah yang dinamakan strong rejection, di mana closing dari candle yang closing dari candle yang yang ketiga, sorry. Closing dari candle yang ketiga itu sudah di atas high dari candle yang pertama. Jadi rejection atau reversal pattern itu adalah pola 3 candle, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Seperti ini. Kalau yang good rejection, itu kalau candle yang pertama kurang lebih misalkan bentuknya seperti ini, kemudian candle kedua katakanlah bentuknya seperti ini, mungkin ini bodinya kecil, kemudian dia punya lower shadow misalkan. Nah, dari candle yang pertama, ini kita bisa tahu ini high-nya di sini, ini low-nya di sini. Nah, tengah-tengahnya kira-kira di sini. Inilah yang namanya mid price. Jadi yang namanya good rejection itu adalah kalau dia closing-nya itu di atas dari mid price dari candle yang pertama. Strong rejection adalah kalau dia closing-nya di atas high dari candle yang pertama. Tapi kalau weak rejection itu kalau dia closing-nya di bawah dari mid price dari candle yang pertama. Misalkan bentuknya seperti ini misalkan. Nah, mungkin kalau yang tipe suka lihat candle pattern, ini akan melihat satu bullish engulfing ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kacamata rejection, ini bukan good rejection karena closing dari candle yang ketiga, itu masih di bawah mid price dari candle yang pertama. Itu yang weak rejection, di mana itu yang nggak usah diambil. Jadi kita akan fokus ke strong rejection atau good rejection aja. Itu ceritanya. Itu yang bedanya antara strong rejection sama good rejection. Ada lagi? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Kita kasih waktu 1 menit ya. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa. Oke, baik teman-teman. Oke, ya, terima kasih juga udah hadir gitu. Jangan lupa buat yang belum punya akun Pinatrade bisa langsung daftar dan registrasi pakai kode referral PNBD. Jika ada yang masih belum paham atau masih bertanya-tanya bagaimana cara eksekusi dan lain-lain, cara mendaftarnya gimana, bisa hubungi aku lewat kontak ya. Aku ada di grup, bisa langsung chat pribadi. Oke, mungkin cukup sekian kali ya Mas Bernardi, karena waktu juga sudah menunjukkan malam gitu. Terima kasih buat materinya, sangat luar biasa. Semoga bisa membantu teman-teman juga di sini dalam meraih cuan-cuan tiap hari. Besok hari terakhir ya di minggu ini. Jadi jangan lupa manfaatkan kesempatan besok untuk
mendapatkan cuan. Oke. Baik, mungkin segitu aja yang bisa uh, kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Bernardi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih, selamat malam. Kita tutup ya.